Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na lima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan kebaikan hingga hari kiamat nanti. Ibu-ibu salihat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang mat atau bacaan panjang. Sebagaimana sudah diketahui bahwa bentuk mat sedang yang pertama adalah bila setelah mat terdapat hamzah dalam satu kata. Kemudian bentuk berikutnya lagi yaitu yang juga terdapat hamzah setelah huruf mat, namun di sini dia terpisah ya, mat dengan hamzah itu terpisah ya. Seperti dapat Ibu lihat dalam contoh berikut ini ya. Ini bima unzila ya, nampak ibu-ibu sini kalimat pertama adalah bima, kemudian kalimat kedua adalah unzila. Mat alif berada pada kata yang pertama bima, kemudian hamzah berada di awal kata yang kedua yaitu unzila, hamzah ya. Jadi dapat kita pahami di sini bahwa di sini setelah huruf mat terdapat hamzah, namun dalam kata yang terpisah ya, yaitu matnya berada di akhir kata yang pertama dan hamzahnya berada di awal kata yang kedua ya. Nah, contoh lainnya yaitu qalu amanna. Ini juga dibaca dengan 4 harokat ya. Dapat Ibu lihat di sini huruf matnya adalah waw ya. Kemudian setelahnya ada hamzah pada kalimat yang kedua. Begitu juga dengan wa fi anfusikum. Tuh di sini terdapat mat ya pada kata akhir kata yang pertama dan hamzahnya pada awal kata yang kedua. Jadi dapat kita pahami di sini bahwa bentuk mat sedang kedua ini adalah huruf mat berada pada kata yang terpisah dengan huruf hamzah. Namun dia tetap berurutan antara huruf mat dengan hamzah itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dapat Ibu perhatikan di sini ya. Contoh-contohnya yaitu wa ma adraka la a'budu ya ayyuhalladzina. Jadi di sini ya ayyuha itu 2 kata ya Ibu-ibu. Ya 1, kemudian ayyuha 1 lagi ya. Wala antum baddalna amsalahum rabbi ahanan wa ma umiru inna haulai. Di sini juga
haulai ya, itu dua kata, ha satu, ulai satu ya. Ma'auna ilaina iyabahum ila ahlihim fala uqsimu. Nah, jadi dapat Ibu lihat perbedaan contoh-contoh yang baru saja dibacakan dengan yang tadi ya, yang berada dalam satu kata antara mad dengan hamzahnya. Sekarang kita lanjutkan dalam bentuk lainnya, yaitu bentuk mad sedang yang harus kita baca dengan panjang 4 harakat, yaitu ha dhamir ya. Ha dhamir yang berharkat dhammah atau kasrah, dan dia terletak ha dhamir itu di antara dua huruf yang berharkat ya. Maksudnya sebelumnya huruf berharkat, sesudahnya juga huruf berharkat ya, seperti dengan yang dibaca dua harkat tadi ya. Yang baca dua harkat tadi sama dengan itu ya. Jadi dia berada di antara dua huruf yang berharkat. Namun huruf setelahnya itu adalah hamzah. Kalau tadi huruf setelahnya itu bukan hamzah. Nah, sekarang huruf sesudah ha dhamir itu hamzah. Maka ini juga harus dibaca dengan panjang 4 harakat ya. Contohnya seperti ini ya Ibu-ibu. Malahu akhladah. Dapat Ibu lihat di sini lamnya berharkat, hamzahnya juga berharkat. Dan setelah huruf ha dhamir itu adalah hamzah. Ya, ini dibaca dengan panjang 4 harakat. Kemudian ila ta'amihi anna ya. Ini juga ha dhamirnya berada pada di antara dua huruf yang berharkat ya. Jadi kita membacanya menjadi seperti ini ya Ibu-ibu. Malahu akhladah ya, ila ta'amihi anna ya. Dari kalimat yang sebelumnya seperti ini ya Bu, kita baca menjadi seperti ini ya. Untuk lebih banyak lagi Ibu mendapatkan contoh-contohnya ya. Di sini ada malahu akhladah lam yarahu ahad indahu illa azabahu ahad wa waladuhu illa kana lahu ikhwatun min dunihi alihah ma'auna. Nah, ini tidak termasuk ya Ibu, karena di sini tidak ada ha dhamirnya ya. Ushdud bihi azri wa yu'zim lahu ajra ila qaumihi an anzir lahu adha'afa. Nah, di sini dapat Ibu perhatikan bahwa setiap sesudah ha dhamir itu adalah hamzah, maka dia harus dibaca 4 sampai 5 harokat ya. Selanjutnya bentuk mad sedang yang disebabkan oleh sukun asli ya. Kalau tadi penyebabnya adalah hamzah setelah mad itu, sekarang bentuk mad sedang lainnya yaitu yang penyebabnya adalah sukun tidak asli ya, yang disebabkan oleh sukun tidak asli ya, ataupun sukun itu terbentuk karena kita waqaf ya. Seperti pada kalimat ini al-bayan ya. Dapat Ibu lihat di sini aslinya nun itu berharkat fathah, tapi karena kita berhenti disukunkan dia menjadi nun. Nah, alif yang sebelumnya ini, huruf mad yang sebelumnya ini harus dibaca dengan 4 harakat.
ya harus dibaca dengan 4 harokat ya. Sebetulnya ini boleh dibaca 2, 4 dan 6 ya, tapi lebih utama dibaca dengan ukuran panjang 4 atau 6 harokat ya. Contoh berikutnya ta'malun. Nah, di sini juga Ibu lihat setelah mad waw ada huruf nun yang kita sukunkan karena berhenti ya. Jadi penyebabnya adalah mad ini karena setelah mad ada huruf yang disukunkan karena waqaf ya. Itulah bentuk lainnya dari mad sedang yang harus kita baca dengan panjang 4 atau 6 harokat ini ya. Begitu juga nasta'in. Di sini setelah mad ya ada huruf nun yang disukunkan karena berhenti ya. Selanjutnya dapat Ibu lihat contoh-contoh lainnya yaitu allamahul bayan makanu yaf'alun humul warithun huwal ghaniyul hamid al-qawmal fasiqin wa ilaihin nusyur fil mizan khalaqal insan bunyanum ma'usus wa yamna'un innahu laqur'anun karim yadu'ul yatim. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan tadi, mad ini boleh kita baca dengan panjang 2, 4 atau 6 ya. Namun yang lebih utama adalah membacanya dengan kadar panjang 4 sampai 6 harokat ya. Jadi bentuk mad lainnya sudah kita baca tadi, yaitu bila setelah huruf mad ada huruf yang disukunkan karena berhenti. Itulah salah satu mad yang harus kita baca dengan panjang 4 harokat ataupun disebut juga dengan mad sedang. Sekarang kita lanjutkan pada bentuk terakhir dari mad sedang ini, yaitu yang disebut dengan mad lin ya. Ini sudah juga kita pelajari dulu ya di pelajaran waktu di Pratasin ya. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa huruf lin itu adalah waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah. Jadi huruf lin itu ada 2, waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah ya. Dan ini atau yang bunyinya au ataupun ai ya. Seperti dapat Ibu lihat di sini contohnya qaulun ya. Qaulun, waw sukun ini sebelumnya huruf berharkat fathah atau qaf. Yauma begitu juga waw sukun sebelumnya ia berharkat fathah. Ataupun Quraisyin ya, di sini dapat Ibu lihat ia sukun di sini sebelumnya ra fathah. Kemudian walaili yaitu ia sukun sebelumnya lam yang fathah ya. Seperti dapat Ibu lihat di contoh berikut ini, yaitu naumun ya. Di sini naumun ya. Kemudian kalau kita berhenti pada akhir huruf setelah waw sukun ini, maka ini dibaca panjang 4 harokat ya. Jadi dapat ibu-ibu perhatikan di sini bahwa sebelum waw sukun dan ya sukun adalah huruf yang berharkat fathah. Jadi mad lin itu adalah ketika huruf lin bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Seperti kalimat-kalimat ini ya. Naumun,
Kalau kita berhenti di sini kita baca naum ya, kita sukunkan huruf terakhirnya, dan ini harus dibaca dengan panjang 4 harakat. Begitu juga dengan khauf ya, khauf. Begitu juga dengan ini Quraisy, Quraisy, ataupun al-bait, al-bait. Jadi bentuk ini adalah yaitu bila mad lin bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti ya. Jadi mirip dengan mad sebelumnya ya, itu setelah mad ada huruf yang disukunkan karena berhenti. Nah, ini setelah lin, setelah huruf lin ya sukun sebelumnya fathah tadi, itu ada huruf yang disukunkan karena berhenti ya. Jadi bila kita waqaf pada kalimat-kalimat ini, kita harus membacanya dengan panjang 4 atau 6 harakat ya. Dan untuk contoh-contoh lainnya dapat Ibu perhatikan di sini ya, yaitu yu'minuna bil ghaib, dairatus saw, hadzal bait, dha'iqatul maut, li'ilafi Quraisy, wa hadainahun najdain, fala ithma alaih, wakhshawun ala aqibaih min khawf, lahu ainain wassayf. Nah, inilah beberapa contoh dari mad lin ya, yaitu berhenti setelah huruf lin ya, maka harus dibaca dengan panjang 4 harakat. Nah, itulah ibu-ibu pembahasan kita tentang mad sedang ya. Insyaallah pada pelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan lagi dengan mad lama atau mad yang dibaca dengan panjang 6 harakat. Semoga ibu-ibu dapat memahami ya, dan dapat ibu ulang-ulang di rumah, memperhatikan contoh-contohnya ya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.